Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Udahlah, Gibran Rakabuming, wakil presiden, kantorlah di sana dengan beberapa kementerian terkait. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Politisi PDIP Deddy Sitorus menyuruh wakil presiden Gibran untuk berkantor di IKN guys. Menurutnya agar tidak sibuk untuk pencitraan bagi-bagi susu guys. Ya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati. Tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat. Tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih. Wah. Defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar. Realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar. Ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan di panggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Kan hal yang ini seperti ini. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan?
Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Pasti itu. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin doorstop. Pasti akan selalu di persimpangan jalan. Tidak bisa tidak. Sampai 2029 selesai ditetapkan oleh KPU atau MK, hubungan ini akan selalu begitu. Tarik-menarik yang kuat. Jadi mari kita kesampingkan itu. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Ya. Kalaupun dikatakan keberlanjutan, nggak semua yang salah harus dilanjutkan. Nggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Kan ini yang paling penting bagi kita. Kita tidak menegasikan IKN, kita tidak mau itu mangkrak. Tapi jangan paksa kita, ya jangan suruh rakyat yang jadi korban karena anggarannya dipaksa untuk ke sana. Itu yang harusnya menjadi sangat fundamental. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi, ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada, makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait. Yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri, kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana, yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu enggak jadi-jadi dibangun, karena enggak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan, kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas segala macam. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Perlahan-lahan kita bangun. Ya. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gue buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Oke guys, jadi terima kasih Bung Deddy Sitorus atas pencerahannya. Mungkin wakil rakyat memang harus berani mengkritik tajam seperti itu demi
kebaikan juga buat pemerintahan Pak Prabowo ke depannya, guys. Memang fungsi DPR kan seperti itu, sebagai penyeimbang dan menyuarakan suara rakyat. Jadi kritik yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi sebenarnya sangat bagus. Menurut Bung Dedi, mungkin IKN tetap untuk Istana Wakil Presiden dalam melestarikan legasi dengan memberikan solusi agar IKN tidak mangkrak. Mas Gibran harus berkantor di IKN untuk mengawasi pembangunan di sana, guys. Jadi istilahnya mungkin menurut Bung Dedi bagi tugas lah Pak Prabowo yang mungkin berkantor di ibu kota Jakarta, sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berkantor di IKN guna tadi untuk mengawasi pembangunan di IKN sana, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.